Halo semuanya, apa kabar lagi? Ketemu lagi dengan saya, Joni, di Jetok Podcast episode ke-14. Hari ini tamunya sangat spesial. Kenapa? Karena satu-satunya nih tamu yang sekarang gue undang datang wanita. Ya, cantik lagi ya, wanita cantik. Terus wanita ini juga bukan wanita sembarangan karena udah berkecimpung di dunia yang mungkin buat orang-orang ngelihatnya itu sangat gelap gitu kan, yaitu di bidang data. Ya, banyak orang yang bilang dengan semua jargonnya bilang data apa sih gitu. Jadi kalau gue boleh bilang mungkin ini tamu gue hari ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di bidang teknologi digital di Indonesia. Woman in Tech. Oke? Jadi nggak pakai basa-basi lagi, gue kenalin Vira Santi, teman gue ini. Thank you so much ya Vir, hari ini udah datang. Apa kabar? Iya, sama-sama John. Thank you so much. Jadi mungkin boleh kenalin diri dulu sedikit ya, jangan banyak-banyak soalnya lo bisa langsung 2 jam ini kalau misalnya banyak-banyak. Jadi lo kenalin diri lo sedikit, Vira itu, terus nanti baru kita mungkin ngobrol-ngobrol ya. Topik hari ini juga kita mau ngomongin apa nih, Vir? Abis ini. Tentang data. Sesuai dengan bidang ya, tentang data. How data national ya, di ini ya, going data nationally ya, basically. Oke. Kenalin dulu ya, coba deh, gimana? Vira ini. Ya, halo John, thank you banget udah ngundang aku ke sini gitu ya, siang ini. Jadi buat para audiens, kenalin dulu, namaku Vira gitu. Jadi lama itu dulu kerja di Telkomsel sebelumnya. Habis itu join OVO, Lipo Group bareng sama Joni, dulu ketemunya di situ gitu. Sampai sekarang masih temenan baik. Jadi sama-sama kita punya dreams gitu ya, cuma mungkin jalannya beda nih gitu. Aku tetap menekunin dunia data, jadi setelah UFO aku sekarang lagi bikin mainan gitu, mainan sendiri. Yang nanti aku bisa ceritain kira-kira mainannya isinya tentang apa. Oke, so thank you. Jadi mungkin gua mulai dari ini ya, Fir. Tadi kan lu ceritakan lu udah lama lah berkecimpung di dunia data ya, termasuk awal-awal karir lu itu kan sebetulnya kan lu di bidang korporasi, jadi pegawai lah ya di Telkomsel sampai puluhan tahun ya, kurang lebih kayaknya berapa tuh, 20 tahun ya kurang lebih ya. Lu bisa cerita sedikit gak gitu bahwa lu tuh pada saat itu pasti kan itu lingkungan yang sangat didominasi sama cowok. Nah, lu gimana tuh? Apa sih yang bisa bikin lu excited, terus bikin lu challenges-nya waktu itu sebagai seorang leader in tech? Gitu. Oke, jadi emang waktu join Telkomsel cukup lama ya, 20 tahun gitu. Jadi kalau orang denger, wah gila lama banget gitu. Jadi awal-awalnya memang lama tuh jadi engineer dulu ya. Jadi telco itu kan jantungnya hidupnya di billing system CRM. Jadi aku banyak mainan di situ. Tapi lama-lama dapat assignment baru megang change management, project management, dan terakhir role-nya mulai megang ke arah IT planning. Gitu. Jadi IT planning kebetulan tugasnya saat itu harus manage semua requirement yang datang dari semua unit bisnis ke IT. Jadi aku kayak bridge di tengah-tengah gitu. Jadi mau nggak mau saat itu cukup excited, jadi banyak belajar nih. Karena aku harus ngerti bahasa dari sisi bisnis, kemudian bahasa dari sisi IT-nya sendiri. Kemudian merangkap, tambahan rangkapan kerjaan, dan aku feeling grateful banget sampai sekarang aku dikasih kesempatan saat itu untuk nge-lead big data di Telkomsel. Nah, disitulah mulai mengenal tentang data nih, gitu ya, ketika organisasi saat itu mungkin masih banyak yang belum mainan data, tapi Telkomsel udah mulai explore ke arah sana. Itu berapa tahun yang lalu tuh, waktu lu main data itu? Kira-kira aku mulai main data tuh tahun sekitar 2013-2012 gitu ya. Mulai main di situ. Jadi dari 2009 memang Telkomsel udah explore data gitu. Tapi benar-benar transformasi serius untuk support digitalnya itu memang itu mulai dari kira-kira sekitar tahun 2013. Nah, saat itu emang kebetulan seperti yang dibilang tadi, aku bisa dibilang mungkin perempuan pertama nih gitu ya di senior manajemennya IT di Telkomsel. Jadi kalau misalnya meeting gitu kadang-kadang suka pas lagi di ruang manajemen gitu, perempuan sendiri gitu ya. Tapi mungkin karena udah lama di sana gitu ya, udah kayak family, jadi there is no issue at all gitu ya untuk dealing with a lot of people. Dan kebetulan Telkomsel tuh culture-nya tuh
terhadap perempuan masuk di dominasi area laki-laki itu fine-fine aja, karena semua ngelihatnya lebih karena kompetensinya kan kayak gitu. Bagus lah ya, diversity-nya bagus lah, diversity and inclusion lah. Ya, jadi cukup lumayan gitu ngerasa ada di sana gitu ya, bersyukur banget punya pengalaman banyak waktu itu dikeserahin tugas yang bervariasi nih. Jadi scope-nya memang 20 tahun mostly di let's say di IT, tapi mungkin variety-nya untuk secara roles-nya aku dikasih kesempatan untuk bisa ngelakuin banyak hal saat itu. Terus lu kan udah berkarir lama lah ya, comfort zone udah banyak lah. Terus lu toto pindah gitu kan. Masuk ke waktu itu masih merintis lah ya. Startup ya, semi startup lah I would say lah ya. OVO. Kenapa? Jadi waktu itu memang pas waktu decide untuk resign gitu, kaget gitu. Even sampai sekarang John, banyak orang kalau ketemu Vira dulu di mana? Telkomsel berapa lama? 20 tahun. Wah, saya nggak pernah dengar nih ada orang Telkomsel resign. Pasti rata-rata perspektifnya orang kayak gitu ya. Apalagi 20 tahun gitu ya. Jadi teman-teman juga saat itu pada kaget gitu. Apa sih drive yang membuat kamu tuh making that big decision gitu. Karena mostly statement itu adalah, ngapain sih? Kan udah enak banget nih di sini gitu ya. Punya power, punya apa ibaratnya all the kind of facility, everything gitu ya. Bisa fully authorized to do any kind of thing gitu. Terus tiba-tiba join ke OVO yang ketika 3,5 tahun lalu kan lo tahu John ya, orang denger OVO tuh OVO apa gitu. Apaan gitu, pasti kadang-kadang nyebutnya Oppo. Ya, merek handphone kayak gitu. HP Cina lah ya waktu itu. Iya, handphone Cina gitu. Terus that is really like a really big decision. It's shocking news for many people. Jadi banyak dipanggil sana sini untuk explain why I wanna quit. Jadi saat itu kebetulan aku this is really important buat aku ya John ya. Saat itu tuh aku kebetulan banyak learn tentang kehidupan orang nih gitu. Orang tuh rata-rata kalau pensiun dari perusahaan yang sangat besar gitu ya, next-nya itu apa gitu. And I can tell maybe many they're really struggling gitu ya, gitu untuk continue the next life path-nya nih. Terus aku selalu mulai mikir nih, what kind of value nih ketika pensiun umur 55 itu, what I want to do gitu. Soalnya aku mikirnya sederhana, kalau let's say Tuhan ngasih umur kita panjang gitu ya, nyampe umur 70-an. Wah, masih ada lebih dari 15 tahun nih gitu to feel ya, terus mau ngapain gitu, how we going to survive gitu. Aku punya value apa di market, dan saat itu kebetulan CEO OVO saat itu dan Mas Adri gitu ya dan John Riyadi, mereka ketemu terus ngasih tahu mereka mau punya mainan baru gitu, which is big datanya Lipo Group is going to be part of OVO. Nah di situ aku langsung mulai kebayang, the diversity of the business, I think it's going to be a really cool playground. Dan buat aku itu benar-benar sesuatu hal yang menarik banget buat aku. Jadi dan kebetulan yang lucu mungkin itu teman-teman banyak yang ngeluarin statement ibaratnya gini, John, I'll be honest with you ya, Fir, sorry to say ya, you're over 40 already. What are you going to do? I mean, like joining the small startup, nobody know. Then you're going to work with a lot of millennials. Yeah. Do you think you can compete with all these millennials? Itu mostly rata-rata statement yang aku terima, karena hari ini tuh rasanya udah enak banget, ngapain nyari hidup susah ibaratnya kayak gitu. Tapi itulah, ada something yang make me interest, want to quit from my comfort zone gitu ya, karena ada banyak hal yang ingin aku explore gitu. Jadi apa tuh, begitu selain, kan pasti bener kan yang lo bilang kan, orang pasti bilang, lo yakin, lo udah kerja 20 tahun, lo kerja lagi waktu itu di semi BUMN lah ya, in a way. Terus lo mau pindah, lo kerja begini, gerabak rubuk segala macam. Terus kan kayak tadi lo kan, lo yakin lo masih bisa compete atau enggak, lo udah tua dan lain-lain. Tapi lo sebenarnya tuh apa sih yang lo pengen capai, dan terus challenges itu waktu begitu lo masuk tuh gimana gitu? Pas masuk OVO ya. Ya karena ini pasti perubahan culture yang mestinya kerasa banget John ya, dari big enterprise terus tiba-tiba masuk startup yang nggak ada orang yang tahu. Tapi pertama mikir juga sih waktu kita pas awal-awal manajemen meeting itu, wah ini kok experience sama nih kayak pas di Telkomsel, kok aku cewek sendirian lagi. Ya memang. Terus sama teman-teman laki-laki semua ya. Cowok semua gitu ya. Iya cowok semua gitu. Terus kayak gitu kalau kalian present something gitu kan rata-rata sama-sama memahamin gitu ya. Terus giliran aku yang present kan bahasa planet yang kayaknya orang lain juga mungkin apaan sih Vira ngomong apa nih gitu. Wah cewek lagi, ini salah nyari tempat kerja apa gimana nih gitu. Terus yang kedua ternyata bener yang dibilang orang,
Aku termasuk paling tua. Mudah-mudahan lah. termasuk paling tua. Even with our CEO during that time gitu ya, dia cuma 2 tahun gaps nih. Even you are younger than me gitu. Jadi habis itu ya, my happiness tuh kalau misalnya tiba-tiba ada orang join OVO terus dia sama tuanya. Itu happy banget John Korik sama tua gitu kan. Jadi terus berikutnya ini yang kerasa banget. Nggak ada fasilitas ya gitu. Jadi kalau dulu Telkomsel kan punya ruangan kerja, fasilitasnya banyak banget gitu ya, bisa dinikmatin. Even bisa nyuruh-nyuruh office boy gitu. Nah pas waktu join OVO fasilitas nggak ada. Yang paling penting ya, this is really my first experience gitu. Mobil, nggak ada juga. Belum. Aku kerja di ruangan yang even itu belum disemen. Oh ya. Lantainya belum disemen. Saat itu lo inget ya lantai berapa tuh? Aku lupa, 22 atau berapa. Itu lantainya belum disemen, jadi masih pakai terpal gitu. Nah terus sampai pakai masker kita. Iya, pakai masker. Temboknya nggak ada curtainnya ya. Ya. Jadi dikasih triplek. Wah jadi aku benar-benar ngerasain berada dalam startup yang dibangun benar-benar dari awal gitu ya, sampai akhirnya ketika aku resign itu OVO udah segitu besarnya. Jadi mungkin itu. Jadi tapi yang paling penting lagi yang aku amazed banget, memang ini bedanya antara startup dengan big korporasi ya. The decision itu dibuat tuh sangat-sangat cepat. Sangat cepat. Because time is everything. Time is about opportunity. Time is money gitu. Jadi semuanya harus sampai cepat. Even proses pengadaan pun aku surprise banget saat itu. Aku inget 2 hari itu bisa PO keluar. Di big enterprise, there is no way lah hal itu bisa kejadian gitu ya. Itu lo support stakeholders-nya juga kuat lah waktu itu lah. Basically memang. Iya, betul. Kan pengen kedorong ke arah sana. Iya, agree banget. Terus kalau lo lihat gitu kan, lo kan ngelihat ya, selain kultur gitu, lo kan di Telkomsel kan juga ngerjain data. Terus kan di OVO lo ngerjain data. Terus sampai akhirnya sekarang lu juga masih ngerjain data lah. Ini kan berarti kan lu makin mendalami dunia ini. Sebenarnya bedanya apa sih gitu, dan challenges-nya apa gitu, dan kenapa lu sampai mau mendalami dunia ini gitu, yang membuat lu continuously excited about this? Oke. Jadi kalau secara roles memang CDO waktu itu ya, pertama desainnya Chief Data Officer. 3,5 tahun lalu di Indonesia mungkin belum ada tuh title CDO gitu ya, rata-rata orang Head of Data, GM of Data, VP of Data. Jadi lumayan juga punya pengalaman saat itu jadi CDO yang konteks role ini tuh masih belum quite familiar ada di Indonesia gitu. Yang jelas role saya itu benar-benar end to end. Jadi perspektifnya itu dari ujung ke ujung. Technical sampai ke bisnisnya gitu. Which is mostly kan kalau orang big data rata-rata cuma ke arah teknologi gitu ya. Tapi ini nyampe ke arah bisnis. Jadi desain strategi, kemudian desain use case, bikin inovasi idenya tuh apa, ngelakuin development, implementation, operation, sampai konteksnya saat terakhir itu sampai monetization. Jadi harus translasi value dari data tuh ketika jadi monetization ke arah commercial value-nya tuh pasti harus sampai situ gitu. Jadi benar-benar end to end. Jadi kalau di Telkomsel mungkin bedanya aku lebih ke arah IT-nya gitu, lebih ke arah teknisnya aja gitu ya. Jadi benar-benar ngomongnya bahasa teknologi untuk implementasi. Tapi begitu yang di OVO udah di-extend ke arah bisnisnya. Dan kebetulan operating modelnya juga agak beda Telkomsel dengan OVO ya. Kalau di Telkomsel memang center of excellence big data itu mostly ada di IT gitu. Tapi data analysis capability itu di-extend ke unit bisnis. Kebetulan kalau di OVO kan itu agak tercentralize, ada di tim big data ya, secara end to end. Jadi mungkin kalau secara pembedaan antara role cuma di situ aja sih. Oke. Terus gue tahu lo juga bawa harum nama Indonesia lah. Lo waktu itu juga banyak bawa nama OVO, menang penghargaannya. Lo mungkin bisa share sedikit ya penghargaan yang membawa nama Indonesia sampai ke level global atau dunia atau regional gitu. Oke. Kebetulan saat itu yang paling menarik tuh IDC Award gitu. IDC segala kan waktu itu. Ada. Jadi kalau IDC Award tuh biasanya mereka punya level country ya. Kalau nggak salah ada 12 country. Ada sekitar 7 award di masing-masing negara. Kemudian yang menang di konteks setiap country itu gue ke regional Asia Pasifik. Tauku yang globalnya kayaknya nggak ada. Nah, kebetulan saat itu pas waktu di level country, OVO dapat winner yang atas tuh yang digital disruptor saat itu. Sehingga kita bisa compete nih sama perusahaan lain dari negara lain saat itu.
pas ke regional saat itu kalau nggak salah ada sekitar 600 perusahaan dari 12 negara. Jadi saat itu orang-orang bilang, wah Fir, bisa dapet yang di bawahnya aja, ibaratnya rumah-rumahnya aja udah oke banget nih gitu ya, nggak usah expect yang di atas banget nih gitu, dapat karena mereka punya beberapa kategori. Ternyata pas waktu di-announce gitu ya, OVO dapat yang digital disruptor. Jadi ini sama nih award-nya dengan yang kita menang di Indonesia gitu. Wah itu udah happy banget tuh gitu. Aku langsung text to CEO karena ada taruhannya juga saat itu. Kalau dapat aku mau ditraktir gitu. Okay. Nah, habis itu aku saat itu ditemenin sama CFO ya gitu, pergi ke sananya ke eventnya. Habis itu aku udah nggak terlalu listening tuh be honest tuh next winnernya apa, karena setelah itu masih ada satu lagi yang paling tinggi gitu. Itu nama award-nya kategorinya Digital Trailblazer, jadi itu buat regional, jadi hanya ada satu. So saat itu Jason, our CFO bilang, Fir, this is the one that you mentioned ya. So I said like, I'll forget it lah, I don't think we're going to get it gitu. Ternyata di endorse itu OVO lagi, wah itu happy banget Yon. Dan itu begitu ngelihat struktur winnernya ya. Itu kayak inilah ya, Piala Citra nomor 1 lah, atau baiklah, kurang lebih kan. Semacam itulah ya kalau di dunia perfilman. Iya, terus ternyata pas juga lihat itu kita tuh ngewakilin Indonesia, dan Indonesia to be on the top gitu. Karena yang lain itu winnernya rata-rata dari negara Cina gitu ya, Korea kayak gitu. Gue juga ikut banget di waktu itu sih. Jadi rasanya tuh happy banget, gila kita ngewakilin Indonesia dan kita dapat 2 lagi gitu. Terus seneng banget gitu. Terus yang berikutnya yang di Las Vegas, Amerika, itu juga nggak nyangka. Jadi itu tuh kebetulan penyelenggaranya namanya Informatika gitu ya, Global Innovation Award. Jadi mereka tuh ada 4 kategori di ranking gitu ya. Jadi waktu dipanggil saat itu, terakhir nih kita John, waktu itu ternyata dipanggil terakhir tuh kata mereka itu adalah yang the highest kategori. Jadi aku masih ingat banget saat itu yang dapat itu ada PayPal, Sire, sama AWS. Dan kita dipanggil terakhir. Wah, lumayan juga nih mikirnya gitu. Habis itu penyelenggaranya cerita gitu, setelah eventnya selesai, banyak yang nanya apa gitu, OVO. Karena tiba-tiba bisa nongol jadi winner di ajang besar itu tuh buat mereka siapa ini gitu. Jadi saat itu yang aku pikirin, this is not only about giving things back gitu ya to my company gitu, tapi nunjukin juga ke dunia internasional, Indonesia, I think jangan underestimate ya. Kita gini-gini punya something yang ya ibaratnya ada, kita tuh udah lumayan maju lah ya berarti gitu ya. Gitu. Itu benar-benar achievement in the frontier of the technology, right? Yang paling gitu. Terus kan lucu ya. Jadi kalau kayak gitu kan lu balik lagi tuh. Terus karir lu itu kan lu udah besar di Telkomsel, besar di OVO, lagi naik-naiknya. Terus lu pindah, lu bangun lagi usaha sendiri sekarang. Terus lu mungkin bisa share sedikit kenapa dan lu sebenarnya sekarang tuh ngapain sih gitu. Oke. Jadi emang benar saat itu memang mungkin lagi enak-enaknya gitu sebenarnya ya. Semuanya itu lagi everything is well set up for me in my life gitu. Tapi masalah gini John, aku tuh tipe orang yang seneng bangun sesuatu dari nol. It's going to excite me, tapi kalau misalnya nanti udah mulai ke arah operasional kayak gitu-gitu, it's no longer my call gitu. Jadi dan kebetulan saat itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang visit gitu ya di OVO, mereka studi gitu tentang big data-nya OVO dan Lipo. Atau misalnya ketika aku diundang conference, banyak orang yang ngajakin ngobrol, terus mereka cerita, rata-rata minta advice. Terus beberapa mulai bilang, Fir, kenapa nggak jadi konsultan aja sih, kayak gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang ketika aku masih di Telkomsel pun, I want to do it gitu. So it's like a dream from 4 years ago. I want to do something different someday gitu. Maybe I want to be a consultant. But the thing is, this consultancy, maybe aku lebih ke arah apa ya, ke arah government ya, support government gitu. Aku pun dulu sama our CEO yang in the past juga cerita itu, Mas, someday is there any chance gitu ya, let's say we can do this gitu, because I really want to do it. Jadi di situ aku mulai mikir, dan kembali yang aku bilang tadi, nanti kalau umur 55 kita mau ngapain gitu. Jadi this is like really early retirement for me gitu ya. Jadi mulai semuanya dari nol gitu, build my own. Jadi mulai nge-challenge sendiri nih. Apa? Building your nest for your retirement basically from now. Iya, kayak gitu. It's kind of scary juga gitu sebenarnya ya gitu, karena semuanya yang lagi enak gitu terus tiba-tiba ngelakuin semua sendiri kan ibaratnya nggak gampang gitu. Begitu baru mulai langsung pandemik lagi ya.
Itu bener banget, bener banget. Jadi Gila. aku tuh seneng nge-challenge diriku gitu ya. Karena aku belajar katanya justru kita tuh bisa grow itu ketika kita push ourselves into the unknown, yang uncertainty-nya tinggi, masuk udah nggak ke fear zone lagi, beyond that, mungkin lebih ke arah growth zone gitu. Jadi ya saat itu banyak juga reaksi yang sama gitu ya dari orang-orang pada kaget, why gitu, kan lagi bagus-bagusnya nih kenapa keluar gitu. Yeah, that's the thing, karena memang ada something yang I'm on a mission, want to do something different, and this is not only for myself, but I would like to contribute something to this country. Jadi sekarang lu kalau Frontera itu banyak kan konsultan big data untuk government atau untuk East atau untuk korporat atau untuk apa kebanyakan? Sebenarnya tuh corporate ya, anything. Cuma somehow aku emang di awal ini pengen banget lebih ke arah government gitu ya. Kenapa? Karena gini John, kalau dilihat gitu ya, banyak data-data yang powerful banget gitu ya, ada di berbagai institusi pemerintahan. Tapi aku lihat kayaknya mungkin belum dimaksimalin nih saat ini gitu. Apalagi dalam kondisi kayak pandemi kayak gini gitu ya. Menurutku yang paling penting itu adalah apa? Decision making tuh bisa dibikin dengan baik gitu. Masalahnya decision making bisa dibikin dengan baik tuh kalau misalnya ada suatu actionable insight yang bisa dibaca gitu. Dan untuk menghasilkan suatu actionable insight itu biasanya butuh data teknologi, karena kalau teknologi biasa itu biasanya secara komputasi dia nggak bisa mendukung korelasi pemrosesan data dengan volume yang sangat besar kan gitu. Tapi sekarang yang aku lihat adalah suatu potensi. Wah, ini potensinya sebenarnya banyak banget. Tapi kenapa sayang banget nih nggak ketap nih. Jadi aku tuh pengen nge-explore area ini gitu. Jadi ini salah satu hal baru yang aku ingin coba lihat. Karena ketika aku waktu di OVO di Lipo kan aku kalau Telkomsel kan single vertical industry gitu ya. Tapi kalau Lipo Data kan multi vertical diversity data gitu. Jadi aku banyak belajar tentang ibaratnya retail, bisnis, fintech, their own education, healthcare dan lain-lain. Tapi begitu government, aku penasaran nih, ada data apa di situ dan itu bisa ngelakuin apa. Nah, aku juga mungkin bisa share. Jadi gini, banyak yang aku lihat gitu ya ketika ketemu banyak organisasi lain yang mereka juga ibaratnya sharing to me gitu ya, kenapa big data mereka rata-rata stuck somewhere gitu. Aku ngeliat banyak similarity, John, gitu ya. Karena banyak organisasi itu ketika implement big data, mereka fokusnya lebih karena teknologinya nih. Gitu. Mereka tuh nggak benar-benar mikirin. Bukannya memang lebih harus fokusnya ke teknologinya ya? Bukan? Nggak. Mikirnya harus lebih karena use cases gitu. Okay. Use case. Apa tuh maksudnya use cases? Mungkin biar teman-teman juga lebih ngerti lah. Maksudnya itu apa? Jadi data itu kan mesti ditranslate jadi suatu hal yang meaningful. Nah, ketika ditranslate ini, use case-nya apa, dan itu bisa membawa manfaat atau impact ke organisasi, transformasi itu seperti apa. Nah, biasanya isunya rata-rata di sini. Mereka selalu pada bilang, kita udah punya teknologinya, datanya udah masuk gitu ya ke big data, tapi kita bingung, next-nya what gitu. So, jadi kalau aku evaluate my value gitu ya, I think I'm good at doing this gitu. Bagaimana mentranslasikan organisasi data ke suatu use case. Tapi ini not about translating only gitu. Gimana setelah ditranslate jadi suatu use case ini tuh bisa ngasih impact ke organisasi. Misalnya use case itu maksudnya apa, terus impact apa gitu? Kasih contoh real gitu. Misalnya apa? Gitu. Contoh impact misalnya kayak gini. Tangkap gitu bahwa nggak ngawang kan. Oh, data itu apa sih contohnya misalnya? Gini, misalnya organisasi data kan vending machine deh. Lo kemarin kan bikin vending machine. Paling gampang lah, misalnya itu kan contoh. Nah, atau apa, terserah lah, whatever lah. Vera tuh ada bikin vending machine yang lucu itu tuh kemarin kan, yang bisa ini itu. Tapi silakan. Kalau OVO gitu ya, aku ngasih contoh misalnya OVO gitu ya. Misalnya OVO dulu deh gitu, biar gampang korelasinya. Misalnya OVO dulu. Kayak vending machine orang mikirnya mungkin, just vending machine tap using OVO payment, keluar barangnya. Tapi it's beyond that. Karena di belakangnya sebenarnya itu tuh banyak API analitik. Mesinnya bisa ngelakuin distribusi sampling, bisa ngelakuin survei gitu ya, itu bisa baca persona, bisa ngeluarin insight dan lain-lain. Dan insight ini tuh sebenarnya bisa dipakai sama berbagai digital ekosistem marketing, ads dan lain-lain. Nah, multiple benefit-nya tuh harus cross organisasi gitu ceritanya. Artinya adalah jadi misalnya kayak seorang Joni belanja di vending machine itu, gue suka beli susu, lu akan tahu bahwa gue beli susu apa, setiap jam berapa, tanggal berapa, setiap minggu berapa, beli berapa, dan lain-lain. Terus lu mungkin bisa pattern bahwa gue itu sebenarnya tinggal di daerah mana atau kerja di daerah mana karena gue selalu belanja pakai mesin vending machine itu. Terus dari
lo nanti akan bisa lagi ngebaca bahwa besok-besok pada saat misalnya ada perusahaan susu lagi keluarin varian baru atau apa segala macam, gue bisa menjadi target customer dia. Ya. Jadi begitu For ya. personalized campaign, something like that. Itu gitu. contoh use cases yang memberikan impact kepada si organisasi. Seperti karena itu bisa menjadi distributor untuk sampling. Tadi lu cerita gitu. Padahal kalau dipikir datanya OVO itu kan tentang payment ya, loyalty merchant. Tapi gimana caranya kita bisa deliver, create a lot of insight sama rich customer segmentation. Nah, jadi kalau misalnya gue bisa seneng lah karena gue tahu gitu, gue suka beli ini misalnya susu coklat, dan ini misalnya ada keluar susu duren gitu kan. Terus dia bisa, gue bisa, lu langsung nawarin ke gue gitu, kayaknya, lu kok ngerti gue banget gitu kan, kayak gitu lah ya. Iya. Nah, nanti kalau di-combine sama machine learning gitu ya, susu kasih tawarin ke Joni gitu, susu strawberry, you don't take it. Tapi kalau dikasih coklat, you take it. Duren, you take it. Dia denger nanti langsung ada yang bikin keluar susu duren. Jadi nanti big data-nya lama-lama getting smart, knowing about Joni kan kayak gitu. Nah, sekarang kan konteksnya gimana nih government gitu dengan data-data aset yang mereka miliki, going toward that direction gitu. Karena aku believe gitu ya, kalau setiap institusi pemerintahan benar-benar transform their data into something meaningful, bahkan data mereka itu bisa dipakai untuk ngasih kontribusi ke organisasi pemerintah lainnya. Banyak sebenarnya. Menurutku sebenarnya to be really powerful gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu, ini menarik sih. Kayak misalnya kayak kemarin kita waktu begitu pandemi krisis kan masalah bansos. Itu kan banyak tuh bansos yang suka salah kan. Tahu-tahu anggota DPRD lah bisa terima bansos. Terus yang ini sebenarnya nggak perlu dapat malah dapat, yang harusnya dapat malah nggak dapat. Kenapa? Karena datanya berantakan. Jadi part of the basically mungkin supaya yang penonton juga yang dengerin bisa tahu ya bahwa di belakang itu sebenarnya seseorang yang kayak Vira Santini yang bisa membantu government untuk bisa menyalurkan bansos itu tepat sasaran. Sebetulnya kan. Misalnya itu salah satunya. KTP, Dukcapil dan lain-lain gitu kan. Jadi nomornya itu semuanya ngikut nempel segala macam. Itu salah satu. Ya. Nah, itu use case lah ya. Betul. Nah, sekarang aku kasih contoh yang aku tuh salut banget gitu ya. Salah satu contoh data driven nation buat aku tuh negara Cina gitu. Kan mungkin Joni pernah dengar mereka mulai bangun social scoring ya. Ya. Jadi kalau pergi ke Cina tuh kan kamera ada di mana-mana. 10-12 tahun lalu aku ke Cina, di jalan orang-orang banyak yang ngeludah gitu ya. Ngeludah di mana-mana. Sekarang nggak berani cuy gitu kan, karena ada kamera. Social score-nya itu bisa jelek gitu, skor tiap-tiap individu. Jadi semua data itu dikumpulin bangun social score ini. Sekarang lah, bukan mobil doang, elunya yang nanti. Iya, jadi nanti kalau skornya bagus dikasih kemudahan untuk fasilitas gitu. Tapi kalau skornya jelek, mungkin nggak gampang nih mau menikmati suatu fasilitas dari negara. Tapi impact-nya apa nih yang aku bisa lihat ketika ada COVID kayak kemarin gitu. Karena data gitu ya, secara baseline kependudukan itu sangat rapih gitu. Karena itu konteksnya nggak hanya completeness, tapi akurasi, presisi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau definisikan siapa sih yang berhak dapat subsidi gitu ya, siapa sih yang sakit semua segala macam, terus terintegrasi dengan digital platform. Dan lu tahu di situ terkait digital lifestyle mereka strong banget. Jadi menurutku data is the fundamental of everything gitu. Tapi kalau kembali ke situasi misalnya ke Indonesia sekarang, banyak juga aku dapat cerita teman-teman yang, wah dia kaya banget nih, mobilnya aja mewah-mewah, tiba-tiba dikasih plastik bansos gitu kan, buat COVID gitu. Padahal it's going to be meaningful buat orang lain gitu. Ya kemarin kan ada yang kasus kayak gitu kan, Sir? Iya. Nah jadi menurutku tuh data tuh harus sangat membantu. Jadi makanya banyak baselining thing di negara ini ya, kalau data ini benar-benar dirapihkan gitu ya. Dan setiap organisasi memahamin value-nya itu pasti akan kerasa banget manfaatnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin hal yang bikin aku seneng gitu ya ketika aku misalnya dealing dengan mereka, rata-rata mereka excited gitu. Jadi aku tuh happy banget ketika misalnya aku pas selesai present, kadang-kadang tuh bisa nyampe 2,5 jam, 3 jam gitu. Even udah 2 kali, 3 kali diskusi. Jadi bentuknya aku biasanya sharing session dulu nih, ngasih pemahaman gitu. Big data tuh sebenarnya konteks siapa. Jadi banyak banget case-nya mereka tuh suka underestimate data mereka sendiri. Mbak Vira, I don't think data kita rich, I don't think data kita bagus, kayaknya mungkin cuma bisa jadi report. Terus aku bilang ke mereka, I think itu nggak pas ya gitu. I can tell even right now, your data itu bisa ditranslate jadi potential use case apa aja gitu. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu sitting on a gold mine actually. Iya, jadi data kalian tuh bisa deliver suatu insight yang ini bisa membuat kalian melakukan ini, kemudian bisa menginfluence organisasi lain. Bahkan termasuk mungkin bisa dimonetize juga even someday. Nah, situ mulai pemikirannya kebuka.
Nah itu misalnya mereka mulai excited tuh, please share more gitu. Jadi aku tuh seneng terlibat dalam proses yang kayak gini, bikin orang tuh jadi bersemangat untuk ngelakuin sesuatu hal yang Ending gini. berbeda. Ya. Jadi ini hal yang membuat aku tuh seneng, dan ini tuh ibaratnya nggak bisa dikompensate dengan anything gitu ya. So this is emang dari dulu something yang aku ingin lakuin. Sure. Nah sekarang gini, lu kan basically kan dari veteran orang korporat masuk ke startup, akhirnya sekarang bikin startup. Ini banyak challenge lah. Baik secara kerjaan atau mungkin juga banyak yang suka colek-colek, mungkin lu suruh apalah joint venture lah, balik ke korporat lah. Nah itu lu bisa cerita sedikit mungkin ya, ada nggak yang begitu-begitu atau gimana? Oke, jadi pas waktu mulai mau bikin company nih, kan sering ketemu sama teman-teman yang udah mulai bangun startup gitu ya John ya, terus mulai dengar kata-kata valuasi dan lain-lain gitu. Jadi di awal aku thinking, aku mau ngapain gitu, objektifnya apa sih kepuasan batin yang aku ingin capai ketika aku melakukan ini gitu. Apakah aku benar-benar hanya ingin sekedar melakukan kayak bisnis valuasi yang kayak orang lain lakukan gitu ya. I don't think so gitu. Aku rasa bukan ini yang aku sasar gitu. Tapi memang saat itu lumayan agak serem juga. Ini prosesnya kayak apa sih gitu, bikin perusahaan, administrasinya ribet banget nggak sih gitu. Jadi ternyata banyak tahapan-tahapan yang dilaluin gitu. Jadi awalnya tuh dulu mungkin rada-rada khawatir gitu, tapi ternyata pas udah ngelaluin, oh my God, itu ternyata sudah berhasil, terus company-nya mulai serap. Dan saat itu memang kebetulan cukup bersyukur, even aku masih ingat banget berapa hari gitu ya sebelum aku submit paper gitu ya untuk create this company, udah ada perusahaan IT besar yang nawarin untuk invest saat itu. Cuma kan aku mikir, Ganti aja udah ada yang mau beli ya. udah dia mau ngicipin. Ini menarik ini. Terus Even I don't have the knowledge at all about valuasi. Lu juga bingung mau dibeli mau jual berapa kagak tahu. Dan mikir valuasinya kayak gimana nih, owning me by myself one body itu. Kalau misalnya tahu lah, lu kan diskusi sama gue juga nilainya waktu itu kan. Ngobrol-ngobrol waktu itu nanya, ini gimana John ngitungnya begini? Berapa gini kan? itu even masih ditarik mundur lagi ke belakang gitu ya. Nah saat itu aku berpikir I really appreciate for the intention gitu ya. Tapi aku ngerasa aku harus belajar dulu gitu. Harus belajar dulu. Aku belum ingin manage expectation coming from anybody gitu ya. Aku mau learn. Jadi ketika learn sendiri ini, kira-kira challenge-nya apa? Aku bisa overcome gak that kind of challenge gitu. Terus akhirnya mulai ngejalanin step berikutnya. Aku break dulu nih memang setelah aku ibaratnya resign dari OVO ya. Mikirin konsep. Ketemuan banyak orang. Ngelakuin riset. Mesti tahu di market nih kebutuhannya tuh apa. Apa yang membuat aku tuh berbeda dengan yang lain. Karena kebetulan gini John ya, apa yang aku lakuin sekarang itu kan something yang sebenarnya big consulting dari luar negeri lakukan gitu ya, ke arah strategi. Wah, semua banyak big consulting yang sebenarnya akhirnya mau masuk ke bisnis ini sih. Because they know that this is actually the holy grail, right? Ini kan benar-benar. Iya. Nah itu makanya kan ini adalah enabler-nya untuk bisa survive. Karena kalau nggak kan lo ngomong nggak ada datanya itu ngomong pepesan kosong lah. Betul. Nah, compete sama this big name itu kan juga nggak easy ya, apalagi government itu atau big corporate kan rata-rata mereka kalau udah ngomongin strategic consultancy itu biasanya sama big name nih gitu. Tiba-tiba aku muncul orang Indonesia gitu ya. Tapi buat aku ini challenge gitu. Aku tuh benar-benar ingin. Lu keren lah, maksudnya dengan lu punya background dan segala macam dan kredibilitas dan ini lu sih, I think you are building a potentially a unicorn sih, I think. Semoga ya gitu. Makanya aku di awal ini memang investasiku lebih ke arah mungkin kayak nurturing ya. Jadi sharing session, bangun mindset gitu ya ke teman-teman dari government, bangun mindset gitu. Nanti kalau udah bangun mindset, baru next step-nya aku bisa proses suatu opportunity di situ. Tapi ini investasi yang harus aku lakukan gitu di depan. Jadi apa namanya ya seneng aja ngeliatin ini. Tapi tadi lanjut dari tadi masalah partnership gitu ya, misalnya konteksnya ketika bangun perusahaan gitu, challenge-nya tadi global consulting. Terus gimana sih aku bisa ngasih value lebih nih dibandingkan mereka, kayak gitu. Jadi ya, tapi to be honest ya, aku bukan tipe orang yang easily to give up gitu. Even di depanku tuh ada roadblock misalnya gede banget gitu. Jadi kalau if you ever heard apa namanya ada positive quotes, kenapa ada burung hinggap di ranting,
tapi dia nggak takut rantingnya patah. That's the reason because the birds they are confident about ini sayapnya mereka kan. Jadi I need to put the confidence on myself gitu that I can do it gitu. Jadi konteksnya adalah memang harus belajar banyak gitu ya, ketemuan banyak orang. Apa aja sih udah mereka lakukan. Yang paling penting, jadi networking tuh buat aku tuh penting banget sih ketika kita memulai suatu bisnis sendiri. Sure. At the end of the day ya orang-orang yang ada di sekitar lu yang akan bisa merekomendasikan lu atau potentially menggunakan service lu lah. Dan become your brand ambassador, basically. Jadi dalam waktu, kira-kira kan aku mulai nih sekitar Februari kemarin lah ya John ya, jadi masih baru lah. Gitu. Iya, habis itu COVID. Jadi habis present, boom, COVID, wah, kelompok-kelompok. Jadi, tapi lumayan dalam 6 bulan. Tapi setelah COVID ini, mulai nih, kemarin PSBB dibuka lagi gitu ya. Mulai lagi ketemu-temuan banyak orang. Mereka kayaknya udah mulai berpikir emang nggak bisa terus-terusan kayak gini ya. Masa negara ini mau stuck terus kan ekonominya harus bergerak gitu. Belajar dengan mereka lah. Nah, saat itu mulailah ada lagi yang ngajakin partneran kayak gitu. Jadi aku sekarang partnernya sama ada lokal SI di Indonesia dan alhamdulillah ada yang global consulting di luar juga ada yang ngajakin partneran. Per today ada 2 gitu. Jadi aku emang seneng kayak gitu ya. Kan ini sebenarnya ilmu yang aku belajar dari OVO ya John ya. Ya. Kalau mau jadi gede tuh memang mesti bangun ekosistem dan itu memang mesti banyak bangun partnership ya. Nggak bisa lakuin semuanya tuh sendirian gitu. Jadi memang harus ada partnernya nih gitu yang kita benar-benar sharing value gitu. Nanti kan lama-lama kan lagi pula opportunity-nya tuh sangat besar kok untuk dikerjain sendirian gitu. Dan aku juga seneng kebetulan ketika ketemu mereka kita bisa exchange the thinking, exchange the framework gitu ya. I contribute to this part tapi mereka contribute in that part. Jadi ketika kita jalan bareng team up itu kita come up dengan something yang sangat powerful gitu, joining the idea. Oke. Terus ini menarik kan ya, lu perjalanan hidup lu kan membangun data di Indonesia, tapi lu go through dari korporat sampai ikut startup, sampai lu bangun sekarang sendiri, dan in a way kalau dari cerita lu dari itu kan, lu udah mencapai apa yang lu mau lah. Atau dalam proses untuk mencapai apa yang lu mau lah ya, I would say lah. Udah di titik itulah. Terus, so what's next for Virasanti, right? So what's next? Ya. Oke, jadi ini sebenarnya masih permulaan dari perjalanan sih John ya, gitu. Karena aku tuh bener-bener ketika aku bantuin organisasi untuk implement big data tuh aku ingin bener-bener konteksnya sampai mereka berhasil. Berhasil tuh bukan hanya mereka datanya ngasih kontribusi transform ya, tapi termasuk mindset orang-orangnya. Bangun data tim, yang data timnya mereka itu bisa compete sama orang-orang dari private sector, bangun suatu antusiasme, dan menurutku perjalanan kayak gini tuh pasti masih panjang gitu ya, jadi masih banyak hal yang aku ingin lakuin, tapi mungkin karena tadi aku bilang aku emang orangnya seneng suatu challenge gitu ya, jadi pasti ada hal baru lagi suatu saat yang aku ingin lakuin, tapi sekarang pun setelah aku udah di luar jadi konsultan kan memang ketemu organisasinya beda-beda gitu ya. Mungkin sekarang skalanya aku masih fokus di Indonesia, biarpun udah ada juga yang ngajakin, Vira mau nggak kita mulai keluar nih gitu. Cuma aku pikir kalau di luar itu pasti nomor 1 harus learning about the local culture kan gitu. Dan aku ngerasa I think I want to contribute banyak dulu nih di sini pun a lot of potential gitu. Nanti nextnya baru mungkin bisa ngelakuin beberapa yang di luar gitu. Dan nextnya mungkin aku ingin ngelakuin beberapa hal yang kayak ada social impact-nya juga gitu ya. Jadi kalau dari dulu tuh suka mikir-mikir, aku tuh kayaknya nggak pernah kontribusi apa-apa ya gitu ya, kontribusi ke RT RW aja gitu nggak pernah. Jadi sekarang nyoba. 17 Agustusan lah, kalau nggak besok nih 17 Agustusan di RT RW. Sekarang kayaknya mau kontribusi something sih, scambling ini dulu nggak pernah kan John gitu. Nah sekarang jadi aku ngelihat kayak teman-teman di luar tuh mulai ada yang jadi aktivis environmentalist gitu ya, ngelihat lingkungan kita nih, kalau ngeliat Indonesia kan bagus banget gitu ya, tempat wisatanya luar biasa, tapi itu kok sampah plastik di laut kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayaknya aku pengen aktif hal kayak gitu. Kemarin sempet join kayak ada komunitas namanya Habitat gitu ya. Mereka bantu orang bangun rumah buat orang-orang miskin. Ketika join tuh aku juga seneng banget situ. Terus ada lagi yang ini juga my personal goal juga, aku kayaknya someday sama temen-temen tuh pengen bikin kayak ini loh, rescue house gitu buat animals gitu.
ada satu hal yang aku concern banget sekarang, kayaknya memang kadang-kadang manusia tuh udah mulai makin jahat ya gitu. Suka nyiksa binatang. Jadi teman-temanku cerita, gila ya, ada demi kepuasan batin seseorang gitu ya, supaya videonya banyak yang nonton, Ya udah bikin sampai konten, iya butuh konten buat gitu. subscriber lah. Kucing tuh disiram bensin terus dikasih api gitu-gitu kan, that's crazy gitu. Jadi aku kayaknya pengen sampai ke situ sih gitu. Jadi kalau someday ibaratnya aku pensiun gitu ya, aku mau looking back gitu. It's not about how much money that I have today gitu ya, tapi lebih ke arah aku tuh udah ngelakuin banyak hal apa gitu, terus aku udah Leaving legacy nge-push. lah. Lo what Uh-uh. you wanna remember as, right? You wanna leave a legacy behind lah. Iya kan kata orang gini, kalau satu saat ini bahasa sangat bijaknya gitu ya, ibaratnya gini, kalau kita mati someday tuh mau diinget orang tuh Sebagai kayak apa sih gitu, emang udah ninggalin apa? Kayaknya gak banyak deh orang yang diinget karena dia kaya gitu. Tapi kan karena apa yang dilakukan gitu ya, jadi aku lebih ke arah I want to do something yang aku tuh bisa ngasih banyak manfaat ke orang gitu. Sure. So one last question, right, Fir? Mungkin buat teman-teman yang dengerin di sini ya, terutama mungkin buat teman-teman cewek ya yang dengerin, wanita. Again, gue bukannya maksudnya gender and all that. But sometimes di Indonesia itu kan masih sangat patrialistis ya. Jadi oh harus begini, perempuan harus ini, begini apa dan somewhere somehow still that happening, right? Terus ada beberapa kerjaan juga yang memang kayak udah distempel ini kerjaan laki-laki, ini kerjaan perempuan gitu kan. Termasuk di dalam dan meskipun belum distempel pun juga a lot of times itu kerjaan itu very dominated by male in male industries including tech and startup ya. Nah, lu mungkin bisa ada sharing sedikit as one of the women leader in Indonesia tech industry lah ya. Lu mungkin bisa share sedikit sama teman-teman mungkin. Oke. Jadi buat aku nih ya penting banget nih untuk berani keluar dari comfort zone gitu ya. Karena aku sebagai contoh pun ketika aku memulai ini gitu ya, ngajak pasti kan lo harus nyari temen John. Ya. Rata-rata orang yang mau gue ajakin rata-rata nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani karena lu nggak ngajak gue. Kalau lu ngajak gue berani. Karena mikirnya pada kira kalau gue kan scary-nya tuh apa? Juga, Lu tau nggak John yang bikin orang pasti sangat worry apa? Keluar dari comfort zone-nya, tiba-tiba mereka nggak gajian lagi. Ya. Gitu ya. Karena ini kan ibaratnya something yang very big buat orang. Jadi mereka rata-rata mikirnya they don't want to put that big risk. Jadi mereka selalu bilang, gue liat lu dulu deh, Fir. Misalnya kayak gitu. Either I'm successful or either I'm fail. But the thing is, I never initiate something if I don't believe that I'm going to make it happen gitu ya. Jadi paling penting tuh tadi, push ourselves gitu ya, keluar dari zona nyaman. Tapi paling penting tuh nomor satu, kita tuh harus explore potensial diri kita tuh apa. Potensi nih gitu. Hal-hal kecil apapun kadang-kadang mungkin kita lupa gitu, padahal itu bisa jadi potensi yang besar gitu ya. Jadi lo mesti belajar mengerti diri lu dengan lebih baik dan melihat apa sebenarnya yang bisa jadi potensi ke depan ya. Iya, itu tuh benar-benar harus digali gitu dari sekarang. Potensi kita apa? Untuk jangka pendek, jangka panjang, potensi ini tuh bisa membawa value apa sih ke kehidupan kita gitu ya. Terus jangan banyakan takut, banyakan orang banyakan worry nih. What if ini, what if itu. So it stop them to do it gitu. Risk taker. Iya, jadi sedangkan ada orang lain yang mereka udah jump gitu ya, ini masih worry gitu. Don't do that gitu. Terus apa namanya, kan katanya orang, kata-kata bijak dari orang itu kan yang pernah aku dengar, the best thing to create the future, to predict the future is by creating it, right? Kayak gitu. By what? Jadi the best thing to predict the future is by creating it. Jadi creating it, oke. Creating it gitu ya. Jadi mungkin next-nya bangun. Iya. Karena kan kalau cuma predik bayangin gimana, nggak ketahuan juga, is going to be like in the cloud gitu ya. Jadi cara terbaik untuk memprediknya ya kita dengan menciptakan gitu. So, jadi lu mau future lu seperti apa, you write it yourself, right? Then put the action on it, gitu ya. Dan ketika put the action itu kita tuh masih benar-benar passionate gitu. Percuma ya kita punya suatu keinginan, tapi ketika ngelakuinnya kita totally nggak passionate. Itu namanya stres kalau kita nggak passionate gitu ya. Terus habis itu next-nya banyak bangun networking gitu ya, banyak bangun networking. Ketemu orang-orang yang mereka udah do this dan that. Caranya
kalau buat teman-teman yang masih muda-muda atau cewek-cewek atau yang pengen kenal di tech tapi bukan di industri tech, itu caranya gimana networking? Biasanya join komunitas ya. Oke. Kayak di Indonesia kan ada komunitas data dan gitu-gitu. Mungkin stepping awalnya dengan join komunitas ini learning tentang teknologi dulu nih di market gitu. Ya. Karena opsi teknologi itu banyak banget gitu. Organisasi A adopsi apa, organisasi B adopsi apa, beda-beda gitu. Nanti kan bisa learn the experience about the variety of the technology dari antar organisasi. Lama-lama dapat business sense. Dapat business sense, ketemu orang, kan banyak sekarang anak-anak yang muda-muda bikin startup, dan mereka really successful on doing this gitu. Jadi, pasti ada banyak lesson learn-nya nih. Mereka pasti, semua kan nggak ada yang orang sukses tanpa pernah ngalamin a lot of challenge gitu ya. Banyak kan orang hanya ngeliat suksesnya aja, tapi berdarah struggle-nya di bawahnya tuh nggak dilihat gitu. Nah, jadi belajar listening dari orang-orang yang kayak gini, yang sudah melakukannya gitu. Dan terus yang next yang paling penting, harus benar-benar percaya sama diri nih, gitu ya. Kita harus punya really big confidence to ourselves gitu, that we really can do it. Terus apa, penting lagi berikutnya, kita tuh harus kayak surround ourselves with positive people. Jadi aku sendiri sekarang belajar. Itu gue setuju sih, itu penting karena positive energy itu sangat contagious, sangat. Oh iya, itu. Tapi negative energy is even more contagious. Iya, betul. Itu betul banget. Jadi ketika kita ketemu sama orang-orang yang positivity, antusiasmenya sama gitu ya, kok itu benar-benar ngebantu kita banget tuh, John, gitu. Makanya lu sering ketemu gue, Fir. Hah? Makanya lu sering-sering ketemu gue. I spread positive energy, no? Jadi pasti akan selalu ada orang-orang yang try to iniin kita gitu ya, kayak even some people try to shut me down gitu. Sure. Make me feel that I'm meaningless, I'm not going to be successful, something like that gitu. Tapi aku nggak pernah listen to all the negativity gitu. I focus to apa yang mau aku pursue. Jadi terakhir mungkin yang paling penting nih ya, kalau aku pernah baca dari beberapa buku, banyak orang akhirnya nggak berhasil gitu, sukses even jadi entrepreneur karena mereka too soon to quit. Jadi mereka ibaratnya tiba-tiba putuskan, this is too tough gitu, this is too hard, so I think it's about the time for me to quit. So don't quit easily. Karena eksternal juga ya bilang, oh lu ngapain gini, jadi itu masuk akhirnya jadi negatif. Nah itu akhirnya mempengaruhi pemikiran kita, makanya buat aku penting banget kita tuh kelilingin diri kita sama orang-orang yang positif dan antusias gitu. Kira-kira mungkin itu message-nya gitu ya, John. Very good. So I think thank you banget ya, Fir. I think hari ini kurang lebih 40-an menit, 50 menit ini lu udah semoga apa yang lu share tadi itu benar-benar bisa menginspirasi ya teman-teman yang kita yang masih jauh lebih muda, I say, compared to you or me, the millennials terutama, wanita yang mau masuk ke tech, yang ngerasa industri ini kayaknya kok gelap gitu, apalagi data gitu, what the hell is data and all that. Semoga apa yang kita ngobrolin hari ini tuh benar-benar bisa enlightening. Jadi sekali lagi thank you so much udah hadir di sini. Gue benar-benar appreciate dan gue bangga kenal sama lu, gue bangga jadi teman lu. Karena lu juga membanggakan Indonesia ke kancah internasional. Thank you. Jadi as one of the women leader in IT industry, right? So thank you so much. Jadi teman-teman yang nonton hari ini dan dengerin, thank you. Jangan lupa juga untuk subscribe, like atau komen atau juga share. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut segala macam, silakan bisa komen aja. Nanti saya bisa sampai langsung ke Kira untuk jawab. Kurang lebih begitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you so much. Bye. Thank you. See you again. Bye.